Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hillazi muharrama awar rasulin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usolikul wadil amin tibil kulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurril absari wa gizaiha wa kutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan, takzim kami kepada para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama-sama dengan kita. Saya dengar tadi mewakili Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dalam hal ini Sekretaris Kecamatan, sekelumit secercah harapan dan motivasi yang sudah beliau sampaikan. Saya di belakang sana mendengar tadi ketika dipersilahkan untuk duduk berbicara, menyampaikan risalah dakwah, kata seorang pengurus, hadir pula pagi ini Ustaz dari kecamatan. Saya katakan suruh beliau berdiri supaya beliau tahu bahwa pertemuan kita ini pertemuan orang-orang yang beradab. Satu. Yang kedua, pertemuan kita ini pertemuan orang-orang yang betul-betul menyanjung kebesaran sikap Nabi SAW. Suruh beliau memberi sambutan. Ulama dan umaro adalah satu kekuatan sayap dalam membangun kehidupan negara yang baik, terutama tegaknya dakwah. Rusaknya negara dan agama ini, yang pertama, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang, pemerintah yang tidak adil, biadlil umaro wal arabuh bita'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakkinu bil kibri wa tujaru bil hiyanat. Yang terakhir nih, wal ulama'u bil hasad, ulama yang dengki. Yang pertama adilnya pemerintah, pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua wal arab bita'asubi, orang Badui yang fanatis suku. Kalau sudah bersarang sikap fanatis suku, awas. Ini sikap yang tidak disukai Nabi SAW. Islam saya paling betul karena agama, karena suku saya, suku A, suku B, suku C, suku setan. Berhenti itu. Ribut dunia ini karena orang bertengkar.
Pak Sekcam, soal suku dan nasab. Saya bangga dari nasab kafir. Bangun Islam ini dari segala macam lintasan kehidupan elemen masyarakat yang tahu dengan adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena situasi dan kondisi dunia ini tidak sesuai dengan 6 kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua datang di masjid ini niatnya adalah ibadah. Urusan yang lain-lain urusan nomor 80. Tapi kalau sudah ditanamkan nilai ibadah sesungguhnya kepada Allah, akan lurus jalan kita. Jangan dianggap persoalan yang ada sekarang ini persoalan yang biasa saja. Di tanah Jawa sana sudah tidak kondusif. Mereka baku hantam siang malam. Ibarat rumah yang sedang miring, bangunan yang sedang miring, kami di bawah sedang memanggul. Mudah-mudahan rumah ini tidak roboh. Siapa di antara bapak ibu yang pernah mengalami bangunan rumah mau roboh? Bingung kan? Berpikir dia. Dasar pondasi kita dalam berislam hari-hari ini ternyata lemah. Ulama tetapi tidak punya disiplin. Betul apa betul? Wakil sekretaris camat yang cium tangan kiai, bukan kiai cium tangan sekcam. Mana sekcam? Saya mau lihat orangnya. Nah, begitu. Jangan tersinggung Pak Sekcam. Islam ini mesti tegas. Jangan ibu bapak pandang enteng kalimat saya ini. Rusaknya Islam ini sudah dari 10 tahun lalu. Betul apa betul? Ketika seorang ulama berubah menjadi pemerintah. Yuk kalau kiai saja sampai mati. Yuk kalau panutan agama sampai tulisan pada batu nisan kiai. Ini kalau mati orang bingung mau tulis kiai atau wakil presiden. Dan coba-coba ibu bapak, saya begitu masuk Islam dari kafir, saya bilang bini saya, "You kalau nanti saya mati, apa tema itu?" Tidak ilmiah tema itu. Ya memang datang. Kematian setiap saat mengintip, itu paling ilmiah. Kalau kematian pasti datang, ya memang mau mati semua. Wa kulla insanin alzamna ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqau masyura. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Wa kulla insanin, bukan wa kulla mu'minin, bukan juga wa kulla kafirin. Dan setiap manusia akan mengalami kematian. Kitaba yalqahu masyura, dan kami buka kitab kehidupan di hadapannya. Tergambar betul cerita ini. Kamu dulu ya, kamu dulu sekretaris kecamatan, kenapa kau jadi kiai? Kamu dulu ya, kamu dulu sebaliknya kiai, kenapa jadi wakil presiden? Sudah Allah berikan talents, bakat. Ini sound system juga saya lempar nanti ini. Mana agak saya besar sedikit. Untung jendela tutup, kalau buka Pak Sekcam saya buang ini. Buset. Setiap pejuang itu punya taktik dalam pertarungan. Sudah pernah nonton Muhammad Ali bertinju? Kadang-kala dia pura-pura kalah. Sudah pernah lihat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu ketika Rasul dan sahabat
tak pernah mundur, bukan kalah. Mengatur strategi sampai suatu kesempatan mereka katakan, Umar bin Khattab jangan dulu jadi pemimpin. Merinding saya. Perang pertempuran kali ini kita angkat Ali. Kenapa Umar tidak dipilih? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam, lebih tahu niat Umar. Kalau nanti pertempuran peperangan ini dimenangkan, Umar merasa dia yang menangkan. Angkat Ali. Level dalam sebuah derajat sahabat ini, Ali dan Umar itu beda-beda tipis. Beda tipis antara intelektual dan kemampuan fisikal, power. Angkat Ali saja. Ada yang protes, Umar paling tepat. Jangan. Ali dalam kondisi peperangan kali ini. Sama dengan pertempuran kali ini kan, negara kita. Dua tokoh mundur dari IKN. Ibu kota negara, ibu kota takabur itu. Ternyata baru 15%. Jokowi sendiri yang mengaku. Habis duit ibu bapak dan saya. Pajak kita habis. Siapa yang diangkat nanti jadi presiden? Prabowo. Mudah-mudahan kalian hidup di pedalaman begini, petaninya makmur. Amin ya Allah ya Rabbal. Sudah ada tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan, keberpihakan pemerintah dengan rakyat. Prabowo sudah ngomong, jangan dulu bangun kereta cepat, Joko. Jangan dulu juga bangun infrastruktur. Bangun dulu kekuatan manusia seutuhnya. Cita-cita undang-undang dasar kita kan. Bangun dulu education, pendidikan, kesehatan. Ini generasi kita bengek, penyakitan. Bahkan ada yang kurang gizi. Negara yang begini kaya, negara keempat terbesar di dunia, bahkan dikenal mayoritas penduduknya orang mukmin, Indonesia. Tapi kalau orang jadi orang angkat ke depan ini, Ustaz, susah saya mau bergerak. Saya ini apa? Begitu. Kasih luas. Kalau berkelahi kasih luas. Tidak ada orang berkelahi di tempat sempit. Pasang ring dan Allah Akbar. Pasang ring dan jab strike, uppercut, kanvas, jatuh. Masa berkelahi di tempat sempit? Unyil yang berkelahi. Setengah mati saya begini-gini. Sampai kaos lampu di bawah goyang-goyang. Bermain dia. Tahu kaos lampu? Nah, kaos lampu 55 masih kuat. Kalau butterfly ya tersentuh sedikit, meledak. Petromax. Allah, setengah mati dari tadi karena ini dia. Beginilah kalau model Ustadz liar. Beda kalau Ustadz yang ada kekuatan finansial besar, di kiri kanan muka belakang lapis bawah ada ajudan kan. Orang percaya juga, banyak muslim percaya. Oh, ini Ustadz hebat, ini kondang, ini kelas eksekutif, ini kelas ekonomi. Jangan percaya itu kondang-kondong, ustadz besar, ustadz kecil. Tidak, semua ustadz sama. Jangan percaya, orang Indonesia ini susah kalau dipuji-puji. Makin dibilang dia kondang, Allahu Akbar. Sudah ada contoh kan, Panji Gumilang. Penjara kamu atau tidak? Dia sikat uang kalian. Dia pancuri, dia hajar.
13 triliun. Itu dia. Karena terpengaruh dengan bahasa Arab. Panji Gumilang, ini ulama loh. Ulama katanya punya pesantren yang ada di Jawa Barat. Orang terpengaruh, oh ini berilmu. Panji Gumilang kan dia bilang dia profesor, doktor, waduh macam-macam. Tadi pengurus masjid bilang, Ustaz, ungkap mengenai 5 orang yang pergi ke Israel. Ini nggak usah, Bu. Di antara kalian mana yang banyak kutu di kepala? Coba angkat tangan. Nggak usah malu-malu. Periksa kepala kalian. Kalau banyak kutu, kalian tidak tenang, duduk berdiri garuk terus. Anggaplah 5 orang itu kutu busuk. Kita di Manado, saya masih kecil, saya punya mama beli kasur dari kapok. Tahu kapok? Belum ada seperti spring bed. Kasur kapok dibungkus dengan sak terigu. Bantalnya pun begitu. Kalau pagi bangun, dari malam badan kami merah. Itu kutu busuk punya kerjaan. Dia berdiam di antara sela-sela jahitan daripada kapok itu. Kalau siang hari ibu saya pukul dengan apa itu? Rotan. Jatuh satu-satu. Itu 5 orang itu kutu busuk semua. Cari muka kepada Yahudi. Dia tidak tahu Panji Gumilang. Taktik yang dipermainkan seolah-olah mereka adalah alat Yahudi. Sampai kiai besar, ulama sejuta umat, Ustadz Abdul Somad, Yahudi ini, Panji Gumilang ini orang yang bekerja sama dengan Yahudi, alat Yahudi. Saya katakan, Panji Gumilang tidak pernah bekerja sama dengan Yahudi, karena orang Yahudi tidak mau dekat dengan bangsa-bangsa lain. Semua bangsa di dunia ini dia anggap kafir. Satu bangsa saja yang dia takut mengatakan kafir, keturunan orang Arab, Islam. Salah itu. Yahudi mau kerjasama dengan Panji Gumilang cuma 13 triliun. Pengaruh kurs dolar dan rupiah, bahkan seluruh mata uang di dunia yang mengaturnya adalah Yahudi. Perang yang berkecamuk di satu negara, dari 5 benua, Asia, Amerika, Australia, Asia, Afrika, semua mata uang, peperangan yang terjadi di dunia ini yang mengatur Yahudi. Apalagi Ustaz, segala bentuk kompetensi, kemampuan, berbagai macam ilmu pengetahuan yang diperebutkan dalam Piala Nobel, hampir semua kompetensi keilmuan direbut oleh Yahudi. Berapa banyak dia Ustaz? Dalam buku Max Diamond, seorang filsuf Jerman juga menulis buku tentang Yahudi. Source Wilhelm Hegel. Jumlah Yahudi itu tidak lebih dari 5 juta di dunia. Di mana mereka hidup? Komunitasnya besar Ustaz. Di Yerusalem atau di mana? Dulu komunitas yang paling besar Yahudi itu Jerman. Kemudian mereka dibantai di Polandia, dibantai di sana hampir 3 juta jiwa. Habis Yahudi. Ini Hitler ini jadi alatnya Allah Subhanahu wa taala. Hitler, lah baik ya Allah, kamu bantai itu bangsa biadab. Tapi sayangnya Hitler tidak bantai semua. Dia pilih mana 10 orang, 2 teknokrat,
2 ekonom, 2 medis, 2 apa ini tukang bicara? Diplomat. Jago bicara. Pilih mereka 10 orang ini. Jerman maju kan? Jerman maju dalam tenaga sebut sebagai negara teknokrat. Habibie tamatan Jerman, jago. Bahkan Jerman dikenal jago membangun kapal. Semua kompetensi teknologi dikuasai Jerman karena Yahudi. Kalau dia habisi semua, nggak ada Yahudi di dunia. Tapi siapa yang bisa menghabisi semua? Itu berkah yang sudah Allah berikan kepada Ibrahim. Termasuk keturunan Yahudi ini adalah darah tetesan daripada Ibrahim. Ibrahim melahirkan 2 anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baru lahir orang-orang yang berserah diri, orang Islam. Nubuah ini tersurat dalam kitab Al-Baqarah. Qul amanu billah, katakan kamu beriman kepada Allah. Wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Jadi susah mengekang hal ini. Tak bisa seorang pun akan mampu menggugat firman Allah yang sudah disampaikan. Itulah sebabnya orang bertanya-tanya, Ustaz, kok susah sekali mau kalahkan Yahudi? Ibu bapak mau tahu, dia berdiam bukan di Yerusalem. Yerusalem itu cuma 39% kalau tidak salah. 51% Yahudi itu komunitasnya di Amerika, New York. Di New York dia kuasai segala macam bentuk sisi perbankan. Jadi hari ini dia bisa naikkan dolar. Itu bukan orang Amerika. Tidak ada orang Amerika penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika Apache. Penduduk asli Amerika itu adalah Indian. Maka Allah katakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirum bihi wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Apa artinya? Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran, kepada apa yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jadikan ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada, ini kata Allah. Karena orang yang pertama beriman itu adalah Yahudi. Coba, Musa itu orang Yahudi atau orang Arab? Musa, nabi dari Arab cuma satu. Penutup risalah dari semua nabi dari silsilah Ismailah. Dari silsilah Ibrahim, Ismail sampai keturunan regeneration Semit Selatan, rumpun Semit. Siapa nabi yang dari Arab? Satu-satunya nabi, saudaranya Yakub, saudaranya Ishak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengenal beliau Ahmad bin Abdullah. Ahmad anak Abdullah, anak laki-laki Abdullah. Tapi Allah katakan semua nabi yang datang, 124.000 nabi, dengan style dan gaya kepemimpinan kenabian mereka sebagai orang Yahudi, orang Israel. Mereka berdiri di tengah dunia ini. Mereka datang kepada komunitas yang tersiksa di Mesir. 400 tahun mereka jadi budak belia.
Kalau mereka bersalah tidak ada penghukuman, langsung mati dibantai oleh Fir'aun, Ramses II. Yahudi punya hidup tertekan, menderita. Jadi Yahudi itu nggak punya tanah. Allah janjikan ketika wal asbati 12 keturunan ini lahir, Allah petakan ini wilayah kamu, ini wilayah kamu, ini juga kamu, mulai dari Yehuda sampai Yusuf, 12 orang anak. Ini posisi kitab Kristen dan Islam sama dengan kitab Yahudi Perjanjian Lama atau Talmud. Allah katakan, Musa, pimpin bangsa biadab ini keluar dari tanah Mesir. Ajak mereka beriman kepadamu. Nanti dari beriman kepada Allah, mereka akan disebut sebagai orang-orang beriman. Yang pertama kali kata Al-Quran, kata Al-Baqarah 41. Jadi belum ada Kristen, belum ada Islam. Pertama kali yang mengenal tauhid itu adalah nabi-nabi Israel. Maka Allah katakan, kalau kamu tidak taat kepada perintahku, kamu tidak beriman kepada Quran, maka kamu adalah orang yang pertama kali kafir di dunia ini. Islam masih jauh ya. Masih jauh. Nabi Isa masih jauh, apalagi Nabi Muhammad. Pelajari sejarah ini ibu bapak supaya tahu kedudukan kita. Nggak berkelahi soal nasab. Bangga saya kan, saya nasabnya dari kafir, tapi kok boleh masuk Islam? Boleh, karena saya dari nasab Nabi Adam. Begitu, tidak usah periksa gen, memang nasab Nabi Adam. Betul kan? Apa haflah grupnya saya? Kalau dari Nabi Adam X. Kan kalau haflah grupnya dari Nabi Muhammad apa kalau nggak salah dalam penelitian genetika, J atau G? Saya nggak tahu itu. Sekarang lagi ribut, sok-sok pintar semua ini orang-orang ini. Coba tampil di depan publik dunia, Allahu Akbar. Jangankan kalian, Presiden Joko Widodo pun lari. Setiap kali ada sidang pertemuan internasional bersifat global, Jokowi absen, nggak pernah hadir. Nah, itu saya bilang bikin malu Malaysia. Kita malu kepada Malaysia, kita malu kepada Singapura, kita malu kepada Brunei, kita malu kepada negara-negara Asia. Berdoa ibu bapak, jangan jadi seperti cara Yahudi. Bawa mereka Musa, keluarkan mereka Musa, tantang Firaun, demonstrasikan kekuatan yang ada padamu Musa. Ini batang kayu apa yang dekat dengan masjid ini? Itu kayu namanya kayu apa? Coba, kalian yang tanam itu masa tidak tahu namanya? Saya tidak mau kasih contoh batang kelapa, semua tahu. Apalagi di Manado. Manado itu daerah nyiur melambai. Saya tahu itu batang kelapa. Saya tidak mau kasih contoh yang gampang. Itu yang di depan sana, pohon apa itu? Oh, tahu kalian? Bagus. Kalau kalian tidak tahu, habis ceramah saya bilang potong itu. Dia tidak tahu namanya. Dia cuma tahu tanam. Diambil batang lengkeng. Musa, ini batang lengkeng. Bingung Musa. Untuk apa ini? Sudah bawa saja. Ini kan suasana Muharram. 5 nabi besar ulul amri yang membebaskan, termasuk Fir'aun, tembus sampai membelah laut dan dia mati di tengah laut itu. Musa yang belah laut itu. Ini batang lengkeng dari Masjid Nurul Hidayah, Batam, Kepulauan Riau. Bawa
Untuk apa ini kayu tidak berguna ini? Bawa saja. Nanti kamu akan ditantang oleh Fir'aun dan para penyihir-penyihirnya. Kamu lempar saja di depan dia. Berubah menjadi ular. Rupa-rupanya di sana juga sudah persiapan. Musa mau datang demonstrasi ini. Kamu siap-siap ya. Segala macam perdukunan terjadi dalam istana Fir'aun. Jangan dikira istana negara ini aman dari dukun. Ada dukun yang ngambek gitu. Ada dukun yang ngambek di YouTube. Dia bilang begini, Jokowi, bayar sisa pembayaran belum kamu lunasi. Rupa-rupanya dukun ini belum lunas. Ada kan? Ada yang marah-marah. Kalau tidak, kamu akan celaka. Waduh. Rupa-rupanya ada dukun di istana. Memang kalau nggak pakai dukun, nggak kuat ini Fir'aun. Nanti anak cucu kita kalau jadi presiden jangan pakai dukun. Watin Pres, Dewan Pertimbangan Presiden, letakkan para ulama untuk berdoa. Jadi Musa pun datang dengan membawa tongkat. Ini Musa ini kan tidak tahu apa yang akan dibuat oleh Allah. Pokoknya diserahkan oleh malaikat, saya terima tongkat kekuatan ini. Coba ibu bapak lihat, setiap pejabat yang berdiri sebagai pemimpin, alat kekuatan pertama yang diletakkan bukan pangkat, tapi tongkat. Tongkat komando. Bawa ini Musa, banting nanti di tengah laut. Bimbing saudara-saudaramu keluar dari negeri perbudakan dan kematian. Bawa. Ini saya mau cerita Israel. Sampailah Musa di istana negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Musa. Masuk. Ada apa? Nggak usah banyak cerita. Firaun, mana saudara-saudara saya? Yang ditambang keluarkan. Yang di kandang kambing keluarkan. Yang di kandang kerbau keluarkan. Kumpulkan semua. Hari ini saya mau bawa ke negeri yang sudah dijanjikan. Ni'un, atau istilah Kristen Kanaan. Bawa mereka keluar. Kanaan ini dulunya adalah Yerusalem. Urusalimah yang dimaksud adalah wilayah Palestina. Tak ada wilayah Israel. Nggak ada. Coba cari peta di dunia. Ada nggak peta Israel? Yang ada peta Palestina. Bawa mereka Musa. Mana? Yang tukang gunting, yang tukang pangkas, tukang cuci. Bawa semua ke sini. Yang perempuan laki kumpul. Cuma memang tidak ada bayi-bayi. Karena setiap bayi yang dilahirkan harus dibunuh. Dibawalah. Musa alhamdulillah dibimbing oleh istri Fir'aun yang takwa, soleha. Selamat Musa atas izin Allah. Karena Allah punya planning ke depan. Ini anak gagah akan jadi pemimpin bagi bangsa biadab. Sudah berhadapan dengan Fir'aun. Kata Fir'aun, modelmu begini, modelmu begini, kau tak mampu melawan saya Musa. Musa lempar tongkat itu, jadi ular. Cuma begitu Musa. Datang penyihirnya, Mas'ud, Rohibi, Safar, lempar tongkatmu. Sekali lempar 3. Wah, ular lebih besar. Berkelahi ular itu. Ditelan semua oleh ular Musa yang kecil. Kecil sekali telan 3 ular itu. Habis semuanya. Mulai tegang Fir'aun punya saraf. Ini kok bisa begini? Langsung telepon. WA waktu itu. Assalamualaikum Tamrin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tolong pintu sel yang kerja-kerja di tambang keluarkan dari Israel itu, suku Israel. Kata Tamrin, saya baru bangun saya baru bangun Fir'aun. Sudah perintahkan pengawal yang lain. Baik, nanti saya telepon sama
Kibulin, pengawal ketat ini, setiap tampil selalu pakai sorban ini. Pengawal ini, tahu kan? Sorban putih di kepala, bibirnya agak tebal kalau bicara. No. Kalau Jokowi diganggu, sorry. Kalau Firaun diganggu, dia paling cerewet. Ini Kibulin ini. Coba bangunin si Kibulin. Kibulin tidak mau bangun. Coba bangunkan lagi Bahlul. Suruh cepat ke Rempang. Ada kampung di sebelahnya Firaun itu Mesir namanya Rempang. Di mana Rempang itu? Di Galang. Disuruh ke Bahlul. Ini Bahlul ini hitam kecil. Jadi karena Firaun tinggi, kalau Firaun bicara Bahlul tinggal tengok-tengok begini. Sama dengan Jokowi dan Bahlil itu. Lama sekali kalian. Itu rusak negara kita ini. Bahlul itu yang pompa-pompa di depan. Pembohong semua ini. Semua yang mereka ucapkan ke publik bullshit, tail, place superstition becomes nonsense. Omong kosong semua. Ini Bahlil ini dengan si Kibulin ini. Prabowo tidak pakai semua itu. Saya sudah dapat bocoran. Prabowo tendang semua itu. Prabowo ini sayang kepada petani. Amin. Masya Allah. Prabowo sayang kepada nelayan. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan jejak Soeharto terbersit dalam langkah perjuangan roda pemerintahan. Setelah runtuhnya Firaun dan kawan-kawan. Allahu Akbar. Tumbangnya Firaun, muncul kekuatan baru. Itu Cak Nun dipanggil polisi Ustaz gara-gara itu. Allah, saya tidak peduli. Masuk penjara lagi 1000 kali kau keras, 2000 kali kami akan tegas. Allahu Akbar. Nggak ada cerita itu. Ini Pak Sekjam sudah takut-takut ini. Ini kalau ada camat, kenapa kau hadir tuh Ustadz radikal itu? Kalau nggak ada radikal juga nggak bebas Musa itu. Udah langsung Musa berdiri, cuma begitu Ayah kamu, panggil lagi yang lebih kuat ya. Keluarkan. Kamu siapa namanya? Ehud Olmer. Kamu Ishak Rabin. Kamu yang dari blok sebelah Benyamin Netanyahu. Ini nama-nama Yahudi. Nah kamu ikutlah sini belakang. Ototmu besar ya? Iya. Kamu yang paling besar. Bongkar batu itu. Masuk. Mau kemana Mus? Sudah jangan tanya. Mana istrimu? Yang mana? Istri kamu yang mana? Belum saya bangunin Mus. Yang mana istri kamu? Enggak Mus. Hampir kembar semua. Beda dibedakan. Nah, ini orang Israel. Seperti orang Papua. Antara Yohanes, Stefanus, Spiritus, Captikus sulit dibedakan. Bawa ke pintu gerbang, portir, keluar kalian dari tanah perbudakan ini. Semua keluar semua. 10 keluar, 20 ikut. 20 keluar, 200 ikut. Sampai habis Bani Israel. Menyeberang sungai, menyeberang lautan, menyeberang danau, menyeberang kali-kali kecil. Sampai di Laut Merah, dibentangkan. Sudah di ujung, di bibir pantai. Musa bertanya, apalagi yang harus saya buat? Lempar kayu lengkeng itu. Jangan saya bilang begini, pulang saya cepat-cepat. Ada penyihir di Jawa dulu namanya Ponari. Ini orang Islam ini kalau dikasih tahu begini, jangan-jangan betul Ustadz bilang ini lengkeng itu. Allah. Berhenti sifat goblok begitu. Lain kali datang tukang pengganda uang. Dia punya uang setengah mati, dia kumpul kerja sawit. Nanti saya mau bawa 1 juta ini katanya jadi 1 M. Dia dibunuh sama tukang dukun pengganda uang. Uangnya juga raib. Saya khawatir ini cerita ini nanti lengkeng itu besok botak.
Ini perbuatan musyrik ini masih banyak di kita ini. Sudah. Apa lagi yang harus saya buat? Tengok ke langit. Itu batang lengkeng pukul di air. Cepat, sudah dekat Firaun dan pasukan bala tentaranya. Pukul sekali. Terbelah laut itu. Masih ada bekasnya sampai sekarang. Menyeberang kalian. Jafar maju. Mahmud depan. Kamu Benyamin Netanyahu maju juga. Kok sampai sekarang dia masih hidup, Ustaz? Iya, dia dulu itu. Kurang ajar betul dia. Lompat, senang mereka, menari-nari, bawa segala macam perbedaan, madu, bawa susu, bawa roti yang tidak berragi. Mereka menyeberang Laut Merah, tembus. Firaun berteriak. Sudah dekat 10 meter, Firaun baru menyeberang di bibir pantai. Ayo kita menyeberang. Lin, ngabalin. Di Bahlul, Lil, Bahlil. Siapa lagi yang rambut putih yang sering di samping Jokowi? Ki, Basuki. Ki, maju. Tunggu dulu, Ini kalau kita maju, takutnya air pasang lagi. Tidak, Ki, maju Ki. Enggak, soalnya saya kan orang yang mengatur infrastruktur. Kayaknya air ini akan pasang lagi. Sudah Ki, maju kamu duluan. Siap. Antar nyawa semua ini kayak ini. Yang muda saja, maju. Siapa yang orang Riau ini yang dari partai merah ini yang Jokowi punya anak ketua umum? Antoni. Siapa? Raja Antoni. Ton. Kamu maju paling depan. Oke, kalau begitu. 2 orang mundur di IKN, 2 ini yang ganti Basuki sama Anto. Ini dua-dua antar nyawa semua ini 2 orang ini. Sama dengan Firaun, maju, jangan takut. Jangan cuma perintah-perintah, ente juga maju. Siap, saya maju duluan ya, ikut dari belakang. Kecebur semua. Musa, goodbye my friend. Musa, I'm here. Saya di sini, Kesini kamu cepat. Sudah jarak 300 meter. Sudah semangat Musa, Firaun. Sudah kita dapat mereka ngabalin. Sudah dapat mereka Iya, hajar pokoknya kasih habis mereka. Allahu Akbar. Tinggal 10 meter, air tutup. Musa berkata, it's too late my friend. Sudah terlambat. Selamat tinggal, goodbye. Mampu semua. Mau terus atau berhenti? Nanti lain waktulah. Kita tinggal tunggu 4 bulan lagi. Tinggal 400 meter. Juli, Agustus, September. You finish my friend. It's done. Habis, selesai. Tak berguna lagi. Apa istilah orang Malaysia? Laskar tak berguna. Mampu semua di atas lautan. Ada yang mati ketika begini. Ada yang terapung. Perutnya bengkak semua karena peminum bir kan. Sama juga waktu saya kafir dulu. Yang masuk di perut hewan kaki 1, hewan kaki 2, hewan kaki 3, tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Sama. Alhamdulillah dikasih hidayah. Masuk Islam. Kalau tidak, Allahu Akbar, neraka jahanam. Sama, tenggelam dalam lautan. Ini sudah begitu perjuangan yang Allah berikan, biadabnya bangsa biadab. Sampai di perbatasan satu persatu datang. Benyamin Netanyahu dekati Musa, sementara diurut kakinya lelah kan. Tunggu saya lagi pijat, kata Musa. Udah, kamu jalan terus. Bukan lapar. Kata Musa, sudah sholat? Belum. Sholat dulu supaya Allah turunkan makanan. Lambat Musa urus. Mereka dirikan batu-batu, mendirikan Baal. Tahu Baal? Patung berhala. Ini nih.
kelebihan bangsa biadab. Allah katakan tadi dalam Al-Baqarah, semua yang tercatat dalam Quran, realitas, kontekstual, sistematis, teologis, dan rasional, mengandung fakta historik sejarah, tak pernah salah kata Al-Quran. Kami sudah meneliti ke Israel. Memang bangsa ini kurang ajar. Dia menangis pada waktu siksa. Dia tertawa dan tidak mau sholat pada waktu dia kenyang. Ibu apa pikir sholat ini baru? Coba buka surat Maryam. Buka surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah ya'tani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Maka lillahi ayat takizami waladin subhana isaqoda amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa ini sholat, semua Nabi sholat. Sebelum datang Rasulullah dan umat Islam, Isa diperintahkan bisolati wa zakati, sholat dan membayar Islam atau Kristen itu? Isa Nabi Islam atau Kristen? Sholat dan membayar zakat. Ausoni bisolati, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, membayar zakat. Dua konsep agama ini, syariat ini yang dilakukan Kristen atau Islam, mukmin atau kafir. Kenapa ente katakan Isa di seberang sana? Di sana bukan Isa, di sana Yesus Kristus. Lakum dinukum